Pada keadaan sehat, ya, umumnya manusia buang air besar sekali dalam sehari. Ya. Ini yang normal, tiap hari buang air besar. Waktu terbaiknya adalah pagi, karena sesuai dengan fisiologi usus. Ya. Membiasakan buang air besar pada waktu pagi melatih refleks saraf yang mengatur rasa ingin buang air besar muncul setiap pagi. Anda bisa melatihnya sesuai waktu yang Anda inginkan. Boleh sebelum atau sudah sholat subuh atau setelah sarapan pagi. Ya. Nah, Bapak sekalian, fisiologi usus itu secara garis besar ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pembuangan. Itu berlangsung antara pukul 4 sampai pukul 10 pagi. Ya. Itu adalah saat paling baik untuk buang air besar. Ya. Jam 4 pagi sampai jam 10 itu adalah saat paling baik untuk buang air besar. Pada fase ini, usahakan tidak makan makanan yang berat-berat. Ya, jadi kalau sarapan, jangan sarapan yang berat-berat, langsung sarapan piring penuh gitu ya. Nah, pagi-pagi itu bagusnya makan ya yang ringan-ringan, boleh jus ya, boleh misalnya kayak roti tawar ya. Pokoknya yang tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Ya. Tapi kebanyakan orang Jogja itu biasa sarapan. Gudeg, Pak. Ya. Tapi terbaik sesuai fisiologi adalah setelah jam 10. Nah, fase kedua adalah fase pencernaan. Pencernaan itu antara jam 10 sampai jam 8 malam. Itulah saat terbaik untuk makan berat. Ya, makan berat itu terbaik antara jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ya. Nah, jadi jangan dikulinake makan bar pulang pengajian malam Selasa jam 10 gitu ya. Wah, itu sudah lewat masa terbaiknya gitu ya. Ya, jadi kalau bisa sebelum berangkat sudah makan dulu gitu ya. Ya, mungkin selesai sholat isya langsung gitu ya. Itu sudah saat-saat yang terbaik. Ya. Nah, kemudian fase ketiga adalah fase penyerapan. Fase penyerapan antara jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu adalah fase terbesar ya. Dia usus itu paling banyak untuk melakukan penyerapan. Dan fase ini sebaiknya juga tidak makan makanan yang berat-berat. Ya, sehingga pada malam hari tidak dianjurkan untuk makanan yang berat-berat. Nah, kalau kita banyak makan yang berat di malam hari, itu juga akan mengganggu, memudahkan usus kita menjadi kurang berfungsi dengan optimal. Nah, ini menyangkut bagaimana kita pola makan sehingga makan kita menjadi lebih sehat ya, dan usus kita juga menjadi lebih sehat. Nah, kalau kita sudah membiasakan ya BAB tiap pagi, ya, maka insya Allah tiap pagi itu mesti kroso. Ya, jadi kalau tiap pagi kita sudah membiasakan tiap pagi mesti kroso, gitu ya, dan kita ke belakang. Nah, begitu selesai BAB, ya, jangan lupa ya segera wudhu setelah selesai beristinja. Sehingga kita keluar dari toilet itu selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan berwudu. Ya. Inilah ya cara ya berwudu, cara menjaga wudu ya yang benar. Ya. Menyempurnakan dan memanjangkan sinar akibat bekas air wudu kita lakukan dengan menjaga diri dalam keadaan suci dari hadas dengan cara selalu berwudu setiap selesai berhadas. Ya. Ketika buang angin, segera berwudu dan lakukan lagi setiap buang angin. Ya. Memori otak kita akan membuat rekaman yang mengasosiasikan buang angin dengan wudu. Semakin sering diulang, memori yang mengendalikan amalan tersebut bergeser dari memori sadar ke memori bawah sadar. Ya. Bila telah sepenuhnya dikendalikan oleh memori bawah sadar, Anda melakukannya secara otomatis tanpa dipikir-pikir lagi. Setiap buang angin, Anda segera berwudu. Mekanisme yang sama terjadi juga bila Anda membiasakan setiap selesai buang air kecil,
terus berwudu. Dan setiap selesai buang air besar juga terus berwudu. Inilah cara menjaga wudu yang sehat, ya. Sehingga tugas kita bagaimana agar selalu berwudu setiap habis hadas, itu kita ulang-ulang terus, ya. Dengan mengulang-ulang, otak akan mengalami perubahan kimiawi pada awalnya. Dan kalau pengulangan itu berjalan lebih lama lagi, maka akan terjadi perubahan anatomis pada otak kita. Sehingga setiap kita hadas, tanpa berpikir, kita pasti berwudu. Ini setelah pengulangan sampai pada tahapan tertentu, setiap selesai berhadas, ya, kita pasti berwudu, tidak usah mikir. Sehingga kita selalu berada dalam keadaan suci. Inilah, ya, memperpanjang sinar akibat wudu dengan cara yang sehat, ya. Sehingga dengan cara ini insya Allah, ya, kita tetap sehat, ya, tetapi wudu juga terjaga. Banyak para kiai yang mencoba menjaga wudu dengan cara yang keliru, nahan tadi, ternyata harus mengorbankan ususnya, ya. Ini jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi, ya, bahwa memanjangkan wudu, memanjangkan sinar kita lakukan dengan cara yang sesuai dengan fisiologi, ya, sehingga kita memanjangkan dengan cara yang cocok, ya, dengan kondisi tubuh kita. Tinggal 20 menit pas, ya, sesuai permintaan, minta disisakan 20 menit, ya. Alhamdulillah bisa pas, ya. Bisa pas, terima kasih. Baik, demikian dari Bapak Dr. Agus Subrata, luar biasa. Jam pertama tentang fikih air, jam kedua tentang bagaimana memperpanjang wudu. Jadi ada keterkaitan antara jam pertama dengan jam kedua ini, sebuah momentum yang langka. Masih ada 20 menit lagi, kami persilakan. Baik, 1, 2, 3 belakang. Ada lagi 4 ke belakang, 5. Oke, baik, cukup 5. Baik, silakan Pak. Singkat. Yang saya tanyakan dari kecil yang pertama, yang kedua, pertama dan ketiga. Untuk flatus itu apakah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis atau mekanisme tertentu? Karena kadang-kadang saya bangun tidur itu sudah dikuat-kuat tidak keluar. Namun setelah wudhu, nah ini baru ini apakah seperti itu pengaruhnya? Nanti benar lagi tidak, nanti wudhu lagi akan itu lagi. Ini pengalaman. Yang kedua, masalah tadi disebutkan 3 fase, ya, psikologi khusus. Yang saya tanyakan tentang puasa, ya, kita kan sering puasa Daud atau sering Khamis atau Ramadan. Ini kan merubah pola puasa ini. Ini bagaimana itu? Misalnya malam ya untuk makan, untuk pagi jam pencernaan, untuk istirahat. Nah, ini pola seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya bisa di anukan nggak mikrofonnya? Di on kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, angin bisa ditahan lama, kadang-kadang baru selesai wudhu batal. Apa sebab dari faktor makan? Angin kenapa Pak? Ya, Baru selesai wudhu sudah batal. Oh, kemudian bisa jam 3 sampai jam 6 tidak batal. Namun selesai keluar masjid, asal-asal anggaran itu kok batal. Kalau sholat normal, iya. batal. Ya. Ini faktor apa yang misalnya? Ya. Nah, termasuk kalau buang air kecil itu lama karena itu. Jadi nanti selesai tuntas, namun nanti keluar lagi. Sehingga kalau itu harus mati sekali, ya. Sehingga antara selesai atau mati nanti bisa tuntas. Sehingga harus dijaga, sehingga kalau itu harus lama. Ya. Jadi kalau di Arab itu kan umur begitu, ya. Ya. Nah,
Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, ya, Pak. Dua-dua aja nanti. Oh, dicatat ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada periode-periode tentang fase-fase usul tadi Pak. Ada yang jam 4 sampai jam 10, jam 4 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 8. Ada penyerapan, ada Pencernaan. pencernaan. Pembuangan. Ini kan berlaku untuk daerah lintang tengahan Pak. Yang saya tanyakan bagaimana berlakunya di daerah itu Pak. Ya, baik. Mas Enggar bisa mikrofonnya berfungsi? Tidak, oke. Baik. Ke belakang dulu yang putri. Oh, yang putra dulu aja. Baik, yang putra dulu. Monggo Mas. Belakang. Ya, keras Mas. Pertama, tadi masalah kalau khusus misalnya dengan makanan tertentu kan berbeda, kadang-kadang baunya berbeda. Apakah pencernanya sudah tidak normal atau gimana? Karena biasanya kalau makan, contohnya misalnya ada, saya lupa, makan ini kok baunya lain gitu. Apakah memang pencernanya tidak atau karena dari makanan tersebut? Itu pertama yang kedua, ini pribadi. Tadinya apa sudah pindah di Jogja? Karena saya juga dari Kalimantan Timur. Apakah memang sudah pindah di Jogja atau masih bolak-balik di Kalau masih bolak-balik mau diundang di sana gitu. Ya, ya. Pak Agus ini mantan anggota DPRD kami dari Kalimantan Timur dari PAN dulu ya. Kemudian Saya baru tahu tahu. persis karena itu dari Kalimantan Pusat. DPRD provinsi Mas. Ya di provinsi dari PAN. Oh, ketahuan. Baik, terakhir Mbak Tita yang keras. Sudah terakomodir oleh Bapak ya. Oh ya, baik. Ya, mungkin intinya Ustadz ini kok kalau apa namanya kok kentut lagi, nanti pipismu kok keluar lagi, pas mau sholat kok kentut lagi, tapi pas nggak mau sholat nggak kentut gitu. Itu intinya untuk awal-awal seperti itu dulu Ustadz, bisa dijelaskan. Faktor-faktor yang menyebabkan angin lebih banyak di dalam usus kita. Bicara itu juga membawa angin. Banyak bicara itu juga nanti anginnya lebih banyak. Kemudian juga apa? Makanan. Ya, makanan. Dan ada makanan-makanan tertentu ya yang memang mempengaruhi bau. Ya, karena memang ada gas-gas yang dibawa yang kemudian berinteraksi dengan gas-gas itu sehingga menimbulkan baunya itu berbeda. Ya. Kalau di kampung saya dulu ada yang namanya daun sembuan. Ya. Jadi kalau kita mengalami gangguan itu biasanya terus minum daun sembuan terus basbus sebentar dan baunya masya Allah. Ya, masya Allah. Ya. Itu terpengaruh dengan jenis makanan yang Jadi kita. jenis makanan mempengaruhi Jenis makanan mempengaruhi, ya, jenis makanan mempengaruhi. Karena memang ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang secara tradisional dimanfaatkan untuk memproduksi angin supaya lebih mudah keluar, gitu ya. Angin-angin yang ada di dalam usus itu lebih mudah keluar. Nah, itu yang pertama. Sehingga kalau kemudian apakah pengaruh psikologis, ya pengaruh psikologis itu mekanismenya tertentu juga ada kekhawatiran misalnya, ini pas ora sholat atau aku kayak baru wudu terus kroso gitu ya, itu juga secara psikologis memicu untuk muncul perasaan ya ingin mengeluarkan itu. Ya. Tetapi dengan proses pembiasaan biasanya itu bisa lebih tertata. Kecuali kalau kemudian semakin meningkat usia, itu kan fisiologi usus makin berkurang, ya. Fungsinya makin berkurang. Nah, ketika fungsinya makin berkurang itu kadang-kadang memang menjadi tidak terkendali, ya. Jadi gangguan fungsi yang sudah mulai berkurang. Termasuk kencing tadi, kenapa kok keluarnya lama ya? Nah biasanya pada orang-orang yang sudah usia tertentu, ini saluran kencing itu di sini ada namanya kelenjar prostat. Ya. Kelenjar prostat pada usia 55 ke atas itu sering mengalami pembengkakan.
yang disebut dengan prostat hipertrofi. Jadi prostatnya membengkak. Nah, orang umum biasanya menyebut sebagai penyakit prostat. Ya, itu prostatnya membengkak sehingga lubangnya ini menyempit, ya, menyempit karena ini kejepit, ini karena bengkak ini terus jepit. Nah, karena jepit itu kalau misalnya kita terasa itu mau mengeluarkan ini kencingnya harus ini ngudari jepitan ini, gitu ya, ngudari jepitan sehingga sudah nunggu semenit kok nggak keluar gitu ya. Lama keluar, kalau keluar juga nggak lancar, masih ada sisanya gitu ya, sehingga sering netes. Itu karena memang secara anatomis saluran kencingnya sudah tidak lancar lagi. Nah, biasanya dilakukan operasi ya dengan mengerok ya, sehingga lubangnya tadi yang sempit tadi kemudian bisa diperlebar. Ya, ini gangguan dari biasanya karena faktor usia dan itu bisa dilakukan dengan melakukan operasi ya, operasinya juga tidak dibedah, biasanya langsung dari lubang kencing itu dimasuki alat, baru alat itu digunakan untuk ya ngerok untuk ngerok. Nah, ini gangguan karena secara memang ada gangguan fungsi gitu ya. Tapi kalau orang fungsinya masih normal, insya Allah itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kalau ini kan fasenya normal, kalau kemudian puasa kan jadi tidak puasa, normal antara sahur buka puasa. Ya, sahur buka itu kan kemudian pada fase yang berbeda, ya, itu fase penyerapan kok dikasih makanan lagi, ya. Kemudian fase siang, nah ini memang biasanya kalau kita melakukan rutinitas, supaya rutinitas kita itu bermakna, itu harus ada di break gitu ya, dibuat supaya tidak rutin untuk untuk menjaga supaya lebih baik. Ya. Sehingga puasa itu sebenarnya itu adalah shock terapi kepada usus, shock terapi pada usus supaya dia tidak terpola dengan satu jenis rutinitas tertentu. Nah, ternyata pola ini juga akan menyehatkan usus, ya. Dengan pola-pola seperti itu akan juga punya efek menyehatkan usus, dan ada mekanisme-mekanisme lain, ya, yang itu justru juga akan membuat usus kita menjadi semakin baik. Ya. Jadi puasa kita diminta sahur, ya sahur aja, makan nggak apa-apa, ya, tetap aja makan sahur, gitu ya, makan sahur meskipun itu fasenya adalah fase menjelang pembuangan, ya. Sebab menjelang jam 4 kita biasanya kan sekarang jam 4 sudah subuh, jam 4 kurang 9 menit sudah subuh gitu ya. Jadi itu masih pada fase penyerapan sebenarnya. Fase penyerapan diisi ya untuk waktu-waktu tertentu, tidak sepanjang masa gitu ya, tidak menjadi kebiasaan kita. Itu insya Allah nggak apa-apa. Allah punya rencana ya, dan ternyata setiap rencana Allah itu pasti ada manfaatnya, ya, pasti ada manfaatnya. Kalau kasusnya di Indonesia, kalau kasusnya kayak di Kutub Utara, negara-negara Skandinavia, ya. Gitu. Itu termasuk sholat juga berbeda ya. Itu di sana ya. Sahur bukanya juga berbeda. Tapi ada istihad ya. Kalau misalnya di dekat Kutub Utara itu bisa jadi siangnya itu 21 jam. Ya. Kalau puasa 21 jam itu ya lemes gitu ya. Ada yang beristihad ya, tidak 21 jam, disesuaikan dengan khatulistiwa. Tapi istihad ini penganutnya rasanya lebih banyak yang sesuai dengan ini. Ya. Tapi kalau misalnya siangnya hanya 5 jam, berarti puasanya sedikit banget. Sedikit banget ya. Ya ini kita serahkan pada para fuqaha untuk beristihad mana yang paling pas. Tapi manusia itu paling pintar menyesuaikan fisiologinya dengan keadaan lingkungannya. Ya. Jadi ketika lingkungan berubah, ya, fisiologi kita itu cepat menyesuaikan. Ya. Jadi misalnya kita berada di daerah dingin, ya, fisiologi tubuh kita itu juga akan kemudian menggigil, ya, dalam rangka memproduksi panas. Ya, memproduksi panas pada akhirnya, ya, dingin itu tidak berpengaruh negatif. Ya. Ini Allah memberikan mekanisme adaptasi yang sangat luar biasa kepada manusia. Sehingga dalam kondisi seperti apapun ya, manusia itu mampu melakukan proses adaptasi. Ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu. Oh tadi wirawiri tadi ya? Wirawiri, oh, ya wirawiri, sama ya. sebenarnya. Ya. Sampai sekarang masih wirawiri. Masih wirawiri. Sekarang masih ya, wirawiri. silakan Bapak-bapak.
Masih ada? Satu lagi. Ya ada. Ada. Oke, 2 yang di belakang. Bapak silakan, monggo singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan kalau masalah masuk angin, terlebih tadi kalau orang bisa itu ada yang mengatakan angin yang berlebih yaitu dengan angin duduk itu gimana? Baik. Silakan, Mas. Ya. Baik, terima kasih. Terkait minimal 10 gelas itu, mungkin perlu disampaikan ukuran gelasnya Ustaz. Oh iya. Karena ada yang gelas ada yang gelas angkringan gitu ya. Atau sloki ya. Ada yang Senin malam gitu. Dan juga kira-kira mungkin pengaturannya bangun-bangun itu bagusnya berapa? Terima kasih. Ya. Ya, monggo Ustaz. Tentang masuk angin dulu. Tentang angin duduk, lebihan angin bagaimana? Nah, tentu masuk angin dan angin duduk itu berbeda sama sekali dengan mekanisme flatus ini. Ya. Sebab istilah orang Jawa masuk angin itu saya cari-cari di medis itu kok gak ketemu masuk angin itu apa? Nggak ada. Nggak ketemu, ya nggak ketemu. Tapi yang kira-kira orang merasa masuk angin itu sebenarnya terjadi gangguan pencernaan bagian atas, ya. Yang itu biasanya kemudian dikorelasikan dengan dengan kondisi yang tidak nyaman pada lambung gitu ya, itu masuk angin. Nah, sehingga masuk angin seperti itu beda dengan angin yang ada di pencernaan kita. Kemudian angin duduk, istilah angin duduk itu biasanya digunakan pada orang yang kena serangan jantung. Ya. Jadi biasanya kalau masyarakat angin duduk, duduk tiba-tiba masuk angin kok terus keringetan terus sebentar meninggal. Ya. Biasa kan angin duduk itu kan terus cepat meninggal itu ya, kena angin duduk. Ya. Itu biasanya karena serangan jantung. Ya. Jadi jantung itu tidak mendapatkan suplai makanan yang cukup, padahal dia harus bekerja terus. Sehingga jantung tidak mampu bekerja. Waktu itu kemudian orang menjadi terduduk, bisa jatuh, ya, bisa merasa keringatan, ya. Nah, biasanya tidak lama bertahan. Ya, ini istilah angin duduk. Jadi berbeda sama sekali dengan angin yang ada di dalam yang memproduksi gas tadi, ya, memproduksi kentut. Ya. Kemudian Tentang ukuran gelas. itu, Apakah seperti ini? Ya, kira-kira seperti ini. Ya. 250 cc. Ini 250 ml. Ya. Ini kalau penuh mungkin 300, tapi isinya kan kira-kira 200. Kira-kira sebesar gelas itu gelas minuman mineral itu ya, berbagai ini yang gelas itu kira-kira 250 kali 8 atau kali 10. Ya, kali 8 atau ke 10. Jadi kira-kira ya 2,5 liter lah dalam satu hari. Distribusinya sebaiknya agak merata. Ya, agak merata. Jangan pagi langsung 2 liter gitu. Jadi mau bangun, mau tahajud 1 gelas, selesai tahajud 1 gelas, nanti habis sholat subuh 1 gelas, ya. Kemudian nanti sarapan ya minimal 1 gelas dan seterusnya. Kita bisa bagi ya dalam waktu kita ya, sehingga ya bisa rata-rata. Ya.